Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita bakal coba bongkar soal pemeriksaan dan pengawasan penerimaan negara bukan pajak, atau biasa kita dengar PNBP. Kita punya sumber kajian yang cukup mendalam nih, mengupas soal aturan mainnya, siapa aja yang terlibat, gimana prosedurnya, sampai ke dampaknya. Jadi, misi kita kali ini apa? Ya, kita ingin paham bareng-bareng kenapa sih pengawasan PNBP ini penting banget, terus gimana prosesnya di lapangan, apa artinya buat kas negara dan akuntabilitas kita juga. Siap ya? Mari kita mulai. Siap, betul sekali. PNBP ini kan sumber duit negara yang penting ya di luar pajak tentunya. Sumbernya banyak, bisa dari kita manfaatin sumber daya alam, layanan pemerintah, denda, macam-macam lah. Dan kontribusinya itu nggak kecil loh. Rata-rata itu bisa sekitar 30% APBN per tahun. Jadi ya krusial banget buat mastiin pengelolaannya benar. Oke, 30% itu angka besar ya. Kalau gitu, kenapa sih PNBP ini perlu diperiksa dan diawasi seketat itu? Apa alasan utamanya? Nah, ada beberapa alasan kunci nih yang perlu Anda pahami. Pertama, ya jelas buat nguji kepatuhan wajib bayar. Gampangnya, kita cek mereka bayar udah sesuai aturan atau belum sih? Oke, kepatuhan. Terus? Kedua, optimalisasi penerimaan. Jadi pemeriksaan ini bisa nemuin potensi PNBP yang mungkin belum tergali atau ada yang kurang bayar. Kayak nambal pipa bocor gitulah buat pendapatan negara. Biar nggak ada yang lolos ya? Betul. Ketiga, ini juga penting, soal akuntabilitas. Kalau prosesnya transparan, bisa dipertanggungjawabkan. Kan publik jadi percaya. Perlu diingat juga, PNBP itu fungsinya ada dua. Budgetary, ya buat isi kas negara, dan regulatori, buat ngatur pemanfaatan aset negara. Menarik, jadi nggak cuma ngejar setoran aja, tapi juga ada fungsi ngaturnya ya. Nah, kalau gitu siapa aja nih pemain utama dalam proses pemeriksaan ini? Oke, jadi permintaan pemeriksaan itu biasanya datang dari dua pihak utama. Bisa dari Menteri Keuangan sebagai bendahara negara gitu kan? Atau bisa juga dari pimpinan instansi pengelola PNBP-nya. Misalnya, Kementerian Teknis yang ngurusin sumber PNBP itu. Oke, jadi bisa dari Kemenkeu atau dari kementerian lembaga terkait ya. Ya. Terus yang melakukan pemeriksaannya siapa? Nah, yang turun langsung ke lapangan, yang periksa, itu adalah instansi pemeriksa. Dalam konteks ini, BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mereka ini kayak auditor eksternalnya pemerintah lah, buat mastiin semuanya sesuai rel. Oke, BPKP sebagai auditornya. Lalu, siapa aja yang bisa jadi target atau sasaran pemeriksaan mereka? Sasarannya ini lumayan luas cakupannya. Bisa wajib bayar langsung. Wajib bayar. Yang kayak gimana tuh? Iya, baik yang hitung sendiri pajaknya, PNBP-nya maksud saya, yang kita kenal self-assessment itu, atau yang jumlahnya dihitungin sama pemerintah, official assessment. Selain itu, instansi pengelola PNBP-nya sendiri juga bisa diperiksa gimana mereka mengelola PNBP di tempatnya. Oh, instansinya juga bisa kena periksa ya? Iya, bahkan mitra instansi pengelola, jadi kalau ada pihak ketiga yang kerjasama buat kelola PNBP, mereka juga bisa ikut diperiksa. Wah, berarti cukup komprehensif ya sasarannya, nggak cuma wajib bayarnya aja. Terus, gimana soal proses pemeriksaannya sendiri? Rumit nggak sih? Sebenarnya udah ada alur bakunya kok. Udah diatur di PP sama PMK terbaru. Prosesnya itu gimana ya? Dimulai dari pemberitahuan resmi dulu ke yang mau diperiksa. Dikasih tahu dulu ya. Iya. Terus ada penyitaan data, dokumen pendukung, tim BPKP nanti analisis data itu. Nah, habis itu mereka sampaikan temuan awal. Tapi yang penting, pihak yang diperiksa itu selalu dikasih kesempatan buat ngasih tanggapan atau klarifikasi. Jadi ada proses dialognya. Ada hak jawabnya gitu ya. Betul. Hasil akhirnya nanti jadi laporan hasil pemeriksaan, LHP. Itu wajib ditindaklanjuti. Biasanya sih prosesnya sekitar 60 hari kerja. Tapi ya bisa diperpanjang kalau kasusnya kompleks. Nah, ini nih bagian yang sering bikin orang penasaran. Gimana kalau ada wajib pajak yang katakanlah bandel, nggak patuh gitu, misalnya nolak diperiksa atau nggak mau ngasih dokumen. Apa konsekuensinya? Nah, ini dia. Konsekuensinya lumayan serius. Kalau wajib pajak menolak diperiksa, atau sengaja nggak ngasih dokumen tanpa alasan yang jelas ya, BPKP itu punya wewenang buat melakukan yang namanya penetapan secara jabatan. Penetapan secara jabatan, maksudnya gimana tuh? Bakal hitung sendiri berapa PNBP yang harus dibayar berdasarkan data atau info lain yang mereka punya. Oke, terus sanksinya? Nah, ini yang berat. Dendanya itu bisa 200%. 2 kali lipat dari jumlah PNBP yang kurang dibayar. Wow, 200%?
Iya, ini jelas jauh lebih tinggi dari sanksi umum kalau telat atau kurang bayar biasa, yang biasanya kan cuma 2% per bulan. Tujuannya jelas, biar ada efek jerah. 200% itu angka yang gede banget ya. Jelas bikin mikir dua kali sih. Tapi apakah sanksi seberat ini nggak malah bikin, gimana ya, wajib bayar jadi takut atau malah cari celah lain? Dan di lapangan lancar nggak sih pelaksanaannya? Itu pertanyaan bagus banget. Memang, sanksi berat itu kayak pedang bermata dua ya. Di sisi lain, tantangan klasik di lapangan itu juga masih ada. Kadang, wajib bayar mungkin kurang paham aturannya. Kan aturan PNBP bisa jadi rumit ya buat sebagian orang. Bisa jadi. Atau mereka kesulitan nyiapin dokumen yang diminta. Nggak lengkap gitu. Terus, koordinasi antar lembaga juga. Nah, ini sering jadi isu ya, koordinasi. Iya. Antara Kemenq, BPKP, instansi pengelola PNBP-nya, terus auditor internal di KL atau APIP, itu juga butuh upaya terus-menerus biar makin sinkron. Temuan yang sering muncul dari hasil pemeriksaan biasanya ya seputar masalah administrasi, pelaporan kurang akurat, atau sistem pengendalian internal di instansi pengelolanya yang perlu dikuatin lagi. Oke, jadi ada tantangan soal pemahaman, dokumentasi, sama koordinasi ya. Tapi di balik tantangan itu, sisi positifnya gimana? Ada bukti nggak kalau pemeriksaan ini beneran ngefek ke penerimaan negara? Oh tentu ada, dan dampaknya cukup signifikan loh. Data BPKP menunjukkan pemeriksaan PNBP ini berhasil banget mengoptimalkan penerimaan negara. Oh iya? Ada contohnya? Ada. Contoh paling nyata, di tahun 2023 kemarin aja, BPKP itu berhasil identifikasi dan bantu optimalkan PNBP sampai hampir 29 triliun. 29 triliun? Itu besar sekali. Iya, besar. Dan angka itu sebagian besarnya datang dari sektor sumber daya alam, utamanya tambang dan batu bara. Ini bukti konkret kalau pengawasan yang efektif itu potensinya gede banget buat nambah kas negara. Wow, 29T dalam setahun dari hasil pemeriksaan itu angka yang luar biasa. Jadi makin jelas ya, pemeriksaan PNBP ini emang mekanisme penting banget buat jaga gawang keuangan negara kita. Sekaligus dorong akuntabilitas semua pihak. Aturannya jelas, konsekuensinya juga nggak main-main. Tepat sekali. Jadi intinya, ini bukan cuma soal ngejar angka penerimaan doang ya. Tapi ini bagian dari upaya kita membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang transparan, yang akuntabel. Tentu harus ada keseimbangan juga yang dijaga, antara mastiin negara dapat haknya sesuai aturan, tapi di saat yang sama proses pemeriksaannya juga harus adil. Jangan sampai memberatkan wajib bayar secara nggak proporsional. Setuju, keseimbangan itu kuncinya. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Kita lihat kan transaksi ekonomi makin kompleks, peran PNBP juga makin penting. Nah, gimana menurut Anda peran teknologi ke depan? Misalnya, Big Data Analytics, AI, atau mungkin blockchain gitu. Apa bisa teknologi ini bantu jembatani kebutuhan negara buat ngawasin secara ketat, tapi di sisi lain juga kasih kemudahan dan kepastian buat wajib bayar pas penuhi kewajiban PNBP mereka? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak Deep Dive kita kali ini.